Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal buat para subscriber dari YouTube-nya Afif Safi, sang pakar bola yang mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Nah, di sini gue akan khusus untuk membahas akademi dari sepak bola Barcelona atau yang biasa kita kenal dengan nama La Masia. Di mana dulu ceritanya gue sempet jadi salah satu tamu di kontennya Afif. Waktu itu kita membahas sedikit tentang La Masia dan Barcelona pada musim ini. Lalu Afif nawarin gue buat rutin bikin konten tentang La Masia yang akan tayang di YouTube Afif. Namun karena kesibukan gue dan lain hal, akhirnya baru sekarang nih gue bisa menerima tawaran dari Afif. Dan per episode ini gue resmi dibeli oleh Afif Safi, sang pakar bola yang mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Oke, untuk episode pertama mungkin gue akan bahas hal-hal yang basic tentang La Masia. Mungkin agar kalian tahu La Masia itu gimana sih cara masuknya, dan ada apa, tingkatan umurnya tuh ada apa aja, dan kehidupannya tuh gimana. Dan mungkin akan coba gue jelaskan di episode pertama ini. Oke, jadi untuk misalkan ada anak atau saudara atau keponakan kalian yang ingin kalian masukkan nih ke La Masia, itu caranya gimana? Dan mungkin banyak juga kan yang bertanya-tanya, gimana cara masukin anak gue, apakah bisa ponakan gue masuk La Masia? Nah, sebenarnya tuh hal yang paling pertama yang harus kalian lihat itulah usianya dulu. Karena untuk masuk La Masia, range usianya itu dari usia 6 sampai 18 tahun, dimana 18 tahun itu adalah batas usia legal sebelum masuk usia dewasa. Nah, jadi kalau misalnya anak ponakan saudara kalian masih usia 5 tahun atau usianya udah lebih dari 18 tahun, itu kalian nggak bisa masuk La Masia. Seperti contohnya ada Ronald Araujo, back Uruguay milik Barcelona sekarang. Araujo itu direkrut Barca umur 19 tahun dari klub Uruguay. Dan meskipun di website Barcelona itu ditulis Araujo itu made in La Masia, sebenarnya itu bukan, karena Araujo direkrut di usia 19, yang dimana udah lewat batas dari umur usia untuk masuk La Masia 6 sampai 18, dia direkrut usia 19. Nah, mungkin waktu itu Barca lagi menaikkan lagi pamor La Masia yang sempat redup di zamannya Bartomeu dan Rosell. Makanya ketika ada pemain bagus dari Barca Athletic atau Barca B, itu dibilang made in La Masia, padahal sebenarnya bukan. Nah, terus gimana lagi cara masuk La Masia? Selain usia, kalian juga harus melihat keluarga kalian itu harus tinggal di sini, maksudnya di kota Barcelona atau di Spanyol. Karena apa? Karena ini masih usia belum legal dan harus dalam pengawasan orang tua. Nah, contohnya dulu Lionel Messi usia 12 tahun dia pindah dari Argentina bersama keluarganya ke Barcelona. Makanya Messi itu bisa masuk La Masia karena keluarganya juga tinggal di sini. Jadi bisa mengawasi, meskipun Messi dan pemain La Masia lain itu tinggal di asrama, tapi tetap saja keluarga atau orang tuanya itu harus ada di sekitar Barcelona atau La Masia atau kota Catalonia. Itu yang kedua. Terus gimana juga kehidupan di La Masia itu. Nah, jadi kehidupan di La Masia itu sebenarnya lebih mengedepankan pendidikannya dulu. Nah, karena apa? Karena untuk bekal murid-murid La Masia ini, kalau aja mereka nggak berhasil jadi pemain sepak bola. Nah, jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu belajar seperti biasa, seperti kita di Indonesia, sekolah, belajar, dan lain-lain. Lalu baru setelah selesai sekolah jam 4, ada latihan sore, kadang-kadang ada latihan malam. Itu sehari 1 atau 2 kali latihan tentang sepak bola. Nah, karena selain untuk bekal di usia tua juga, kalau kalian murid-murid ini gagal jadi pemain sepak bola, itu bisa juga berguna untuk kecerdasan dalam bermain atau disebutnya football IQ. Nah, makanya banyak pemain La Masia itu adalah pemain yang cerdas. Zaman dulu mungkin ada Xavi, Iniesta, Messi, Fabregas, dan lain-lain. Sampai zaman sekarang ada Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Casado, Marc Bernal, dan lain-lain. Nah, itu karena
memang Akademi Barca atau La Masia ini fokus ke pendidikannya dulu, baru ke teknik bermain sepak bola. Nah, itu kehidupan di La Masia. Nah, terus gimana atau ada apa aja tingkatan usia di Barcelona. Nah, tingkatannya ini kan ada banyak. Mungkin dari kalian yang bingung apa sih bedanya Barca Juvenil, Barca Atletik atau Barca B, harus ada juga Barca Infantil. Nah, jadi dari pertama kalian masuk usia 6 atau 7 tahun itu masih masuknya itu pra-Benjamin. Pra-Benjamin itu 6 sampai 7 tahun, dia hanya diajarkan berteman dengan bola. Berteman dengan bola, bersenang-senang lah pokoknya. Dan belum ada kompetisi di usia 6 sampai 7 tahun itu nggak ada kompetisinya. Nah, baru usia 8 sampai 9 tahun itu udah masuk tingkat Benjamin, di mana udah ada kompetisinya, sudah mulai diajarkan dasar-dasar seperti passing, dribbling, shooting, dan lain-lain. Itu baru di usia 8 dan 9 atau Benjamin. Nah, setelah Benjamin usia 10-11 naik lagi ke Alevin. Alevin ini adalah tingkat akhir di mana kalian bermain sepak bola 7 lawan 7. Karena kalau udah di atas Alevin itu adalah tingkat infantil, itu udah bermain 11 lawan 11 seperti sepak bola pada umumnya. 11 lawan 11, udah diajarin lebih ke taktik dan segala macam. Baru setelah infantil naik lagi ke usia 14-15 itu ke kadet atau cadet, ditulisnya cadet atau kadet. Lalu setelah kadet baru ke tingkat akhir atau tingkat juvenil. Nah, dimana juvenil ini usia 16, 17, 18 itu di juvenil. Setelah juvenil baru ke Barca Atletik. Nah, Barca Atletik ini nggak harus pemain muda. Ini usianya bebas, cuman dia adalah tim satelit dari tim utama. Dia bermain di divisi Segunda atau La Liga 2. Dan ada juga beberapa pemain senior seperti dulu ada Jonathan Soriano, ada Nolito, Thiago Alcantara juga main di sana. Terus ada juga gimana sih bedain pemain lulusan La Masia atau enggak? Ini juga mungkin banyak yang bingung. Nah, kalau pemain usia 6 sampai 18, misalkan dia di bawah 18 deh, tapi dia langsung ke tim utama atau langsung ke Barca Atletik, itu nggak bisa disebut pemain La Masia. Nah, sebagai contohnya ada Pedri. Pedri itu usia 17 direkrut Barca dari Las Palmas, tapi dia nggak ke juvenil dulu atau nggak ke tim kelompok usia dulu, dia langsung ke tim utama. Nah, makanya itu Pedri meskipun bergabung di usia 17, dia nggak sempat ikut program La Masia, dan karena dia langsung ke tim utama. Nah, begitu juga Noah Darvids. Nah, Noah Darvids ini dari usia setelah Piala Dunia U17 di Indonesia, dia langsung dibeli Barca seharga 5 juta. Dan waktu itu Darvids itu langsung ke tim Barca Atletik. Nah, Barca Atletik ini bukan tim kelompok umur La Masia. Dia langsung ke Barca Atletik, nggak sempat ke juvenil dulu misalkan. Jadi dia nggak bisa disebut pemain La Masia. Nah, gitu kira-kira bedanya pemain La Masia atau bukan, tingkat-tingkatan usia di La Masia. Terus tadi cara masuk La Masia dengan lihat usianya dulu, terus keluarga harus ada di sini. Terus mungkin ada juga yang bertanya, kalau kita tinggal di luar Spanyol bagaimana caranya masuk La Masia? Nah, karena scouting Barca itu fokus di daerah kota Barcelona khususnya, atau di daerah Spanyol. Nah, kalau dia di luar Spanyol gimana? Jadi ada program kerjasama dari Barca itu namanya Barca Academy yang ada di Amerika Serikat. Nah, bedanya adalah kalau di La Masia itu kita masuk secara gratis, free. Karena ini adalah program dari klub Barcelona sendiri, youth development dari Barcelona. Sedangkan untuk akademi di Amerika itu masuknya harus bayar. Selain harus seleksi juga harus bayar. Nah, makanya ada juga pemain-pemain dari Barca Academy Amerika seperti Julian Araujo, yaitu bek kanan yang sekarang bermain di Bournemouth. Jadi Julian Araujo ini dulu dari Barca Academy Amerika, lalu dia bisa memikat hati para scouting Barca, dipindahkan ke La Masia Pusat. Dari La Masia Pusat dia naik ke senior, dipinjamkan setahun, saat balik dia akhirnya langsung dijual ke Bournemouth 10 juta.
Nah, selain Barca Academy itu juga ada namanya Barca Camp. Barca Camp ini ada di berbagai negara. Di Indonesia sendiri tahun ini ada di bulan Juni kalau nggak salah di Bogor. Nah, jadi kalian mungkin bisa ajak anak atau ponakan kalian ikut Barca Camp karena dulu ada pemain namanya Take Kubo, mungkin kalian semua tahu, pemain Jepang yang mengikuti Barca Camp di Jepang sehingga memikat hati para scouting di sana dan langsung dipanggil untuk bergabung La Masia. Itu karena dia ikut Barca Camp di Jepang. Itu bareng Tomiyasu juga. Tomiyasu bek kanan Arsenal. Tapi Tomiyasu nggak memikat scouting Barca. Akhirnya hanya Take Kubo yang direkrut. Dan sayangnya Kubo nggak terlalu bersinar. Nggak sempat bersinar malah. Karena ada kasus. Dan akhirnya dia balik ke Jepang. Balik ke Spanyol untuk ke Madrid. Dan akhirnya malah ke Real Sociedad sekarang. Oke. Nah, mungkin sekian video pertama dari gue yang membahas khusus tentang La Masia. Nah, kalian silahkan komen kalau ada yang request mau bahas apa tentang La Masia, atau ada yang bingung, masih bingung, silahkan di komen. Nanti akan coba gue bantu jelaskan, oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.